Ambon, City of Music. Kota di mana warganya pasti bergoyang begitu dengar lagu. Bahkan saking senangnya dengan musik, speaker-speaker ukuran gede gampang banget kita temukan di depan rumah warga. Tapi ada satu lagi nih yang identik dengan Ambon. Yap, Ambon Manise. Gudangnya nona-nona manis. Hehehe. Tuh, bener kan? Gak cuma yang sedap dipandang mata, yang sedap dicicip juga banyak. Hasil laut melimpah, serba segar, dan waktu mendarat di piring, rasanya bak surga di lidah. Nah, kalau bicara soal surga, coba tengok pemandangannya. Pemanja mata seperti ini pasti jadi buruan semua pelancong toh. Tapi sayang ya, daerah seasik ini sering dibilang daerah panas, rawan konflik. Tapi mungkin gara-gara itu juga akhirnya banyak pejuang perdamaian yang lahir di sini. Salah satunya adalah yang akan kita ajak bincang-bincang, yaitu Bae Hajar Tualeka dalam Satu Indonesia. Damai itu senang, hebat, dan bikin persahabatan yang kokoh. Toleransi adalah saling menghargai satu sama yang lainnya. Ini tempat ibadah Islam dan ini tempat ibadah Kristen. Damai itu saling menolong, baik, sehat. Damai itu indah, damai itu senyum. Potong di kuku, rasa di daging. Ale rasa, beta rasa. Itu dia, semboyan milik warga Maluku tentang kebersamaan dan persatuan. Perdamaian jadi esensi utama. Dan perkenalkan, inilah agen-agen cilik yang lantang suarakan pentingnya toleransi. Mereka datang dari banyak tempat di Seram. Ada yang masih SD, SMP, sampai SMA. Ada Muslim, ada Kristiani. Dari anak pejabat desa sampai anak petani. Senang, maksudnya dapat pengalaman baru. Bertemanin teman-teman yang agama lain lah. Senang. Insya Allah kalau dengan acara ini mudah-mudahan bisa dapat teman yang lebih baik. Mungkin karena kalau keteng berjalan-jalan di mana-mana kan kalau nggak dapat teman mungkin dapat yang keteng kenal di acara itu mungkin bisa bantu keteng pada saat susah. Kemudian bagaimana cara mereka kampanyekan damai? Pastinya bukan lewat pidato, apalagi orasi. Tapi lewat main dan berkreasi dalam ajang bernama Peace Camp. Acara yang digagas Bae Hajar Tualeka. Mama Bae, begitu ia biasa dipanggil. Ia amat jenuh dengan konflik yang terjadi di tanah kelahirannya sendiri. Hingga ia temukan cara yang menurutnya paling ampuh selesaikan pertikaian, yaitu mencetak generasi pecinta damai. Maka ia dirikan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau LAPAN. Peace Camp hanya satu dari sekian banyak proyek Mama Bae. Masih banyak agenda lain yang ia buat. Intinya, ia ingin kaum ibu produktif, kemudian anak-anaknya kreatif. Maka tak heran jika Mama Bae dihujani penghargaan bergengsi. Penghargaan Saparina Sadli di tahun 2012, Indonesian Women of Change Award dari Pusat Kebudayaan Amerika di Indonesia 2013, kemudian ia juga berkontribusi di banyak forum perdamaian internasional. Perempuan yang juga merupakan korban konflik Ambon ini percaya, satu rasa semua basudara tak boleh jadi semboyan belaka.
Nah, ini Mama Bayi sebelah saya ini punya julukan Kartini dari Maluku. Nah, kegiatannya banyak, salah satunya PCM. Pokoknya ada ibu-ibu, ada anak-anak. Nah, dari sekian banyak cara upaya mendamaikan. Kenapa Mama pilih cara yang seperti ini? Sebenarnya anak-anak yang tumbuh pada saat situasi konflik itu mereka pasti memorinya akan merekam peristiwa kekerasan itu. Sedangkan anak-anak yang lahir di situasi pasca konflik itu kadang-kadang orang dewasa, orang tua mereka menuturkan kepada mereka tentang peristiwa kekerasan, peristiwa konflik itu. Jadi yang kita khawatirkan ini mereka jadi dendam, mereka akan tidak suka berinteraksi dan menerima perbedaan itu, sehingga kami lebih banyak melakukan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan dan membangun persahabatan, baik itu lintas iman, lintas komunitas. Apa nilai-nilai yang paling Mama utamakan yang harus ditanamkan ke anak-anak yang kecil? Bagaimana katong saling menerima dan bagaimana saling memaafkan, lalu bagaimana tidak saling mencurigai. Maaf dan juga tidak saling curiga. Kenapa dua hal itu sangat penting? Prasangka itu sangat cepat berdampak dan menimbulkan konflik. Bahkan memandang orang yang berbeda itu di pikiran mereka itu sudah negatif. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun pemahaman mereka untuk tidak menilai orang dari sisi negatifnya, tapi kita belajar dan menghargai orang lain itu mengambil sisi positif. Tapi kalau kita berbicara dulu konflik lagi panas-panasnya tahun 99. Iya. Mama kan jauh dari sosok yang seperti sekarang, bahkan kebalikannya. Betul, Mama dulu sampai pernah ikut bikin bom molotov. Iya. Oh iya, Mah. Saya waktu itu kan tidak tahu ini bagian dari merakit bom. Dan ketika orang mengajak untuk ikut terlibat, karena kan dibilang, ayo ikut terlibat, kita mati hari ini pun sama dengan mati beberapa tahun yang akan datang. Tapi ketika saat membantu teman dan melihat itu dia meledak, lalu ada teman yang meninggal, disitulah saya merefleksi bahwa ini ternyata tidak baik, berbahaya. Dan sejak saat itu saya sudah tidak mau lagi melihat atau ada di situ. Jadi ketika orang beramai-ramai duduk untuk merakit, membuat, itu saya selalu menghindar. Nah, yang seperti ini saya banyak lihat nih, Mama. Jadi sisa-sisa rumah yang hampir rata dengan tanah, jadi saksi bisu konflik gitu ya, Ma ya? Memang tahun 99 daerah ini juga terbakar. Lalu mereka mengungsi di Pulau Ambon, tepatnya di Kecamatan Salahutu, Desa Tulehu. Terus saya itu datang ke sini tahun 2010. Awalnya waktu datang ke sini saya melihat ibu-ibu itu sudah pesimis. Mereka tidak mau lagi merawat diri mereka, dan di pemikiran mereka itu kita membangun pun tetap akan hancur lagi. Jadi untuk apa kita memperbaiki hidup kita atau nanti rusuh terbakar lagi. Mereka takut waktu itu melihat orang luar. Jadi ketika berinteraksi sama mereka, itu rata-rata lari ke dapur sembunyi di bawah meja, dan saya ke sana colek-colek kaki-kaki mereka yang terlihat itu. Saya bilang, ayo mari Bu, kita duduk-duduk. Orang Ambon bilang baca cerita lah. Apa yang Mama sampaikan ke mereka? Ibu-ibu ini sebenarnya mereka tangguh, bisa survive dalam situasi apapun. Mereka sangat ulet, dan mereka juga sebagai pelaku ekonomi keluarga. Karena kebanyakan proses-proses membangun perdamaian, rekonsiliasi, itu sangat efektif kalau disuarakan oleh perempuan. Oh iya. Itu juga akan memberikan ruang interaksi buat ibu-ibu ini dalam upaya misalkan menjajakan dagangan mereka
atau mereka akan berinteraksi dengan komunitas yang beda ini untuk saling belajar, saling bertemu. Orang Ambon bilang baku dapa. Karena kalau perempuan pendekatannya lebih natural gitu Iya, ya, dia lebih alami. Lebih alami. Dan kalau lihat di Kecamatan Kairatu ini, pasar-pasar tradisional ini kan pasar rekonsiliasi semua. Dulu waktu konflik hancur, dan ini juga dibangkitkan oleh perempuan. Jadi mereka melakukan transaksi di pasar itu untuk memelihara situasi ini, dan juga di sisi lain untuk membangun ekonomi keluarga. Ada kelereng di piring, coba dikasih lihat dulu, nih. Kelereng. Ada cerita apa Mama? Kok kelerengnya di atas piring makan? Sadap gitu ya, kalau orang sini bilang ini namanya tradisi makan patita. Itu makan rame-rame. Makan rame-rame. Khasnya sini. Iya. Nah, ini makanan sudah habis, tapi ada satu menu penutup khusus cuman buat Mama Bay. Ini dia Mama. Tada! Iya. Ada kelereng di piring, coba dikasih lihat dulu, nih. Kelereng. Ada cerita apa Mama? Kok kelerengnya di atas piring makan? Ini Ceritanya. waktu kecil hobinya main kelereng. Tidak pernah ikut ngaji. Terus pulangnya selalu malam. Hanya kesal, lalu disajikan kelereng oleh mama. Disajikan kelereng, maksudnya disuruh makan kelereng? Iya. Semua kelereng itu ditaruh di piring. Lalu di situ saya mulai kapok. Untuk tidak pergi lagi main sampai malam. Oke. Nah, ini ada kelereng, ada satu lagi Ma. Ini juga sajian istimewa, tapi mungkin mengingatkan Mama akan sesuatu. Dadah! Wah, ini sih enak kalau makan di pagi-pagi. Ada bubur ketan hitam. Tapi Mama juga punya cerita soal ini ya? Iya. Apa Ma ceritanya? Iya. Ini waktu konflik ya. Oh. Saya itu jualan ini bubur ketan hitam. Pada saat biasa jualan, kadang waktu itu di kapal. Di kapal? Jadi orang mau berangkat, terus saya jualan di pelabuhan. Kalau tidak laku, ya panggil teman-teman makan rame-rame. Kenapa Mama dulu sampai harus jualan ketan hitam? Waktu itu sebenarnya saya berpikir bagaimana caranya memotivasi orang supaya situasi sesulit apapun orang bisa survive gitu. Terus bisa dapat uang, dan uang itu saya juga bikin untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu. Jadi si ketan hitam ini ternyata mengandung misi ya Ma ya? Iya. Mama percaya nggak sih dengan kalau istilah sekarang Ma ada yang namanya the power of emak-emak? Percaya. Mama percaya? Percaya. Karena kan perubahan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting ada niat, ada komitmen, dan apa sih Mas kemauan. kelebihan perempuan, komitmen perempuan dibanding laki-laki misalnya? Mereka itu selalu lakukan sesuatu itu karena keikhlasan, ketulusan, tapi juga merawat apa yang dilakukan selalu dipelihara dan terus berlanjut. Itu menjadi inspirasi buat saya juga. Kalau kita tidak kembali, lalu kampung ini siapa lagi yang mau tempati, siapa lagi yang mau membangun? Kita harus juga punya keyakinan bahwa kita tidak mungkin selamanya hidup di dalam keterpurukan. Kita harus juga maju dan berusaha dan berjuang untuk damai. Kita sama-sama mau Muslim, mau non-Muslim sudah sama-sama sadar. Saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan saya punya teman-teman, mereka bilang begini, kita tidak usah lagi mau ingat yang dulu-dulu, itu anggap kita pelajaran. Yang kita ingin sekarang ini kita hidup aja, hidup. Bagaimana kita bisa menyekolahkan anak kita, membesarkan anak kita,
Memang pertama pasti capek ya. Kayak contohnya kita untuk balik ke sini saja itu harus meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada apa-apa lagi. Ambon sudah aman, mereka bisa balik lagi ke sini. Karena waktu tahun 2004 ketika daerah ini terbakar, sebagian besar masyarakat itu mau kembali itu masih ketakutan. Beberapa rumah sudah mulai dibetulkan begitu Mama. Kenapa ini rumah Mama belum direnovasi sama sekali, masih terlihat seperti ini? Iya, memang tempat ini mau direnovasi dan ini mau dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Karena setelah pemukiman ini dibangun lagi di 2011, tidak ada tempat untuk interaksi anak-anak seperti PAUD, posyandu, dan juga ruang interaksi untuk ibu-ibu. Karena dulu tempat ini RT 123 itu muslim, RT 4-nya non-muslim. Tapi sama-sama selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama. Tapi ketika konflik 2011, nah ruang interaksi itu sudah, kami bilang konflik itu kan membuat kerengganan juga hubungan, kohesi sosialnya jadi rusak. Dan akhirnya kita atas inisiasi ibu-ibu, mereka mengusulkan ayo kita buat dialog lintas tetangga untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak ini. Dan untuk pertemuan intensnya, karena coba lihat ini kan sangat padat. Ketika konflik itu terjadi, setelahnya pasti ada trauma, sudah pasti, yang lebih parah lagi mungkin bisa sampai paranoid. Kemudian juga bisa menjadi marah, bahkan dendam. Iya. Bagaimana Mama bisa menjauhkan diri dari rasa-rasa itu? Memang pertama pasti capek ya. Kayak contohnya kita untuk balik ke sini saja itu harus meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada apa-apa lagi. Ambon sudah aman, mereka bisa balik lagi ke sini. Karena waktu tahun 2004 ketika daerah ini terbakar, sebagian besar masyarakat itu mau kembali itu masih ketakutan bahwa nanti kalau terulang lagi, mereka pasti akan kembali lagi ke kamp pengungsian. Dan akhirnya ketika tahun 2011, ya kita merasa bahwa kita memulai lagi sesuatu yang dari nol. Sekian tahun yang kita bangun, sekitar 6 tahun, kita bikin rekonsiliasi, lalu bikin kegiatan-kegiatan kebersamaan di sini, tiba-tiba dihancur begitu saja. Nah, tapi waktu itu saya merasa punya kekuatan karena ada ibu-ibu ini, bahwa kita tidak sendiri, kita masih punya kekuatan, bahwa mari kita sama-sama bangkit untuk membangun pemukiman ini. Memang pendekatannya adalah pendekatan korban, bahwa kita adalah korban. Apa yang dialami oleh kami, apa yang dialami oleh teman-teman atau basudara-basudara non-muslim, semua sama, penderitaan kita sama-sama alami. Ketika masing-masing membicarakan penderitaan mereka, suasananya itu seperti apa, Mama? Sedih, semuanya menangis, saling berpelukan. Karena sama bahwa kenapa wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah mix ini selalu dijadikan tameng katanya. Setiap ada peristiwa kekerasan, pasti daerah-daerah ini akan kena sasaran. Karena kan akses itu sepertinya sangat terbuka luas gitu ya. Iya. Nah, apa yang pertama kali harus kita ingat ketika kita mendapatkan misalnya entah itu informasi atau postingan di sosial media yang bernada sara, apa yang pertama kali kita harus ingat? Yang harus dilakukan adalah menelusuri kebenarannya, informasi itu, dan jangan langsung merespon dengan emosi atau menyampaikannya juga dengan sesuatu yang menimbulkan kemarahan lagi. Jadi yang paling penting adalah kita jangan langsung mudah tersulut begitu ya, Mama ya. Cari dulu kebenaran seperti apa, dan harus terus diingat apapun yang terjadi konflik pasti yang menderita adalah semua pihak. Iya. Itu dia, Mama ya. Dan yang lebih menderita itu sebenarnya adalah masyarakat. Iya.
yang orang bilang masyarakat di bawah dan terutama perempuan dan anak. Dan kita akan kehilangan semuanya. Karena itu generasi masa depan kita ya Mama ya. Iya. Baik Mama Baik, terima kasih atas perbincangan yang sangat menginspirasi. Semoga makin banyak Kartini dari Maluku seperti Mama lahir di sini ya Mama ya. Supaya bisa terus tidak pernah lelah menyuarakan yang namanya pentingnya perdamaian. Demikian Satu Indonesia kali ini, kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang akan kita ajak bincang-bincang. Saksikan terus minggu depan. Saya Rahma Hayuningdia. Sampai jumpa.